warahmatullahi. Pertemuan 13, pengelolaan sumber daya air. Nah, dari 3 komponen pengelolaan sumber daya terpadu, ini dan ini dan ini, kita sedang berbicara tentang instrumen manajemen. Yang 5 buah ini sudah di minggu lalu, dan kali ini kita bicara 3 hal: instrumen pengatur, instrumen ekonomi, dan pengalihan dan pengelolaan data dan informasi. Ini segitiga keseimbangan sosial, ekonomi, dan ekosistem untuk PSDA terpadu dan berkelanjutan. Ini yang sedang kita bahas. Ini bagian dari instrumen manajemen, instrumen pengatur, ekonomi, dan pengalihan dan pengelolaan informasi. Instrumen pengatur. Jadi pada hakikatnya instrumen pengatur itu tujuannya supaya kebijakan dan perencanaan dapat dilaksanakan di lapangan dengan benar. Jadi perlu fasilitas kerangka kerja legal yang tepat. Instrumen ini mengatur, mengarahkan, mengizinkan, melarang, membatasi, ataupun menentukan hal-hal yang terkait dengan sumber daya air. Jadi peraturan-peraturan itu dibuat dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten, melalui proses yang panjang, melibatkan semua pihak, baik pemerintah maupun non-pemerintah. Jadi inilah hierarki instrumen pengatur. Yang paling tinggi adalah konstitusi kita, Undang-Undang Dasar. Di bawahnya TAP MPR, dan undang-undang, Perpu, PP. Jadi peraturan yang ada di bawah tidak boleh bertentangan dengan yang ada di atasnya. Ya, misalnya instruksi bupati tidak boleh bertentangan dengan misalnya undang-undang. Ya, harus dalam kerangka yang di atasnya. Instrumen pengatur untuk pengaturan kualitas air apa? Banyak ya. Ada yang kualitas air minum, kualitas air bersih, ada pencemaran gitu. Nah, pengaturan kualitas air menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan pencemaran air, baik dari segi polusi sumber titik ataupun sumber bukan titik. Jadi polusi itu atau pencemaran itu ada point source, ada non point. Pencemaran sumber titik itu misalnya titik-titik di mana limbah cair dikeluarkan, misalnya dibuang melalui pipa dan dibuang ke sungai. Kalau sumber bukan titik itu dari kawasan, ya, baik dari sebagian atau seluruh das misalnya. Jadi menurut Brooks, tindakan-tindakan dalam pengaturan kualitas air ada 3. Yang pertama, pengaturan atau zoning, ada regulasi, peraturan spesifik, pengendalian, perizinan, lisensi. Dan yang kedua adalah fiskal, yaitu memberikan harga, pajak, subsidi, denda, dan bantuan. Dan yang terakhir adalah pengelolaan dan investasi, bantuan teknis, riset, pendidikan, dan pengelolaan tanah dan air, instalasi dan infrastruktur. Ya. Kalau polusi sumber bukan titik, bagaimana teknik atau praktek pengelolaan tepat gunanya? Pengendalian sumber tanah-tanah yang terkena dampak pencemaran itu perlu dilakukan, dan juga pengendalian tata guna lahan harus dikendalikan. Nggak boleh sembarangan mengubah tata guna lahan. Kemudian pengendalian pengumpulan pencemaran. Kemudian reduksi pengantaran pencemaran ke wadah-wadah air. Jadi mengurangi supaya pencemaran tersebut tidak masuk ke cekungan-cekungan, ke wadah-wadah air, ke sungai-sungai. Jadi dilakukanlah perbaikan atau pengolahan aliran permukaan. Nah, selanjutnya instrumen pengatur yaitu pengaturan kuantitas air. Dia fungsinya buat apa? Kalau instrumen pengatur untuk air permukaan dan air tanah, fungsinya untuk mengetahui kapasitas aliran. Jadi bisa tahu kita ketersediaan airnya. Kemudian mengetahui berapa banyak sih air yang bisa diambil. Jadi kalau kita sudah tahu berapa yang bisa diambil, kita bisa mengatur perizinannya, berapa yang bisa diambil. Oke, bagaimana cara mengendalikan kuantitas air? Diawetkan airnya, yaitu disimpan air berlebihan di saat hujan untuk dimanfaatkan pada waktu dibutuhkan. Kemudian menghemat air dengan pemakaian efisien dan efektif, dan mengendalikan penggunaan air tanah. Perlu regulasi. Kemudian instrumen pengatur, pengaturan untuk pelayanan air. Jadi standar umum biasanya ditetapkan untuk melihat semua aspek, yaitu pengiriman air, kualitas air, keamanan suplai air, distribusi ke konsumen, dan pemeliharaan sistem pelayanan infrastruktur air. Perangkat hukum untuk peningkatan pelayanan air bagi konsumen udah ada, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, tapi secara umum, jadi bukan hanya untuk sumber daya air. Ya. Selanjutnya instrumen pengatur ada lagi pengendalian perencanaan tata guna lahan dan perlindungan alam. Ini berkaitan dengan bagian sebelumnya. Contoh dari instrumen pengatur untuk pemakaian tanah, peraturan
zoning regulation. Jadi harus pemerintah tuh sudah bikin rencana tata ruang misalnya. Jadi kalau zona ini hanya boleh ada pemukiman dan perkantoran, zona ini hanya boleh ruang terbuka hijau, ya. Kemudian ada surat izin konstruksi yang harus dikeluarkan sebelum dibangun perumahan atau infrastruktur. Itu kalau dalam zona-zona perlindungan. Ya, ini untuk melindungi kuantitas dan kualitas air. Kemudian ada peraturan-peraturan pembangunan, ada perlindungan tanah dan pengendalian erosi, ada peraturan pembuangan sampah. Di Banda Aceh sudah ada ya, dikeluarkan oleh wali kota, tapi penegakan hukumnya mungkin belum berjalan dengan baik. Kemudian lokasi pembuangan sampah yang tepat sangat penting terhadap perlindungan air, baik air permukaan ataupun air tanah. Oke, kita masuk ke bagian terakhir, yaitu instrumen ekonomi. Tarif air dan pelayanan air. Tarif air itu harga ditetapkan untuk air yang dipasok oleh utilitas publik. Ya, biasanya untuk pasokan air bersih dan pengolahan air limbah. Oke, tarif air limbah adalah persentase tetap dari tarif air atau dapat ditetapkan secara terpisah. Kalau terpisah berarti kalau limbah sekian, kalau air sekian. Tapi ada juga negara yang sekalian. Jadi kalau Anda membayar air sebanyak 10 meter kubik, maka sekian persen adalah biaya limbahnya. Misalnya 50%-nya. Berarti nanti 1,5 kali dari biaya air, ya. Jadi pengaturan tarif itu sangat bervariasi di seluruh dunia. Tidak ada kesepakatan mengenai suatu tarif mana yang paling sesuai dengan tujuan dari utilitas, konsumen, dan masyarakatnya. Ya. Kenapa perlu tarif air? Ini alasan-alasannya. Jadi yang pertama adalah supaya kita bisa meningkatkan layanan air dan sanitasi yang berkelanjutan. Kemudian dengan tarif kita punya pendapatan untuk operasi dan pemeliharaan. Kemudian bisa kita kembangkan perluasan infrastruktur dengan dana-dana yang masuk itu. Kemudian bisa mengirim sinyal, jadi kesan ya, harga yang sesuai kepada pengguna tentang hubungan antara penggunaan air dan kelangkaan air. Ya. Nah, harus membayar air itu bisa mendorong orang untuk mengurangi pemborosan. Jadi dengan ini bayar mahal nih, jadi orang akan menahan, jangan terlalu boros. Kemudian tarif subsidi itu bisa memastikan kalau kelompok keluarga yang miskin bisa mendapatkan air. Ya. Nah, ini keuntungan dan kerugiannya silakan dibaca sendiri. Desain tarifnya, yang pertama biaya tetap. Biaya tetap itu misalnya gini, ada perusahaan yang di suatu negara yang menjual air 1 meter kubik kelas $1 misalnya. Nah, itu cukup mahal sebenarnya. Nah, enggak juga $1 ya. Jadi berapapun dia pakai tetap per meter kubiknya $1. Kemudian tarif volumetrik seragam. Jadi dimeterin semua unit meter kubik itu diberi harga dengan tarif yang sama. Ya, misalnya berapapun, misalnya rumah A pakai 10 meter kubik, rumah B pakai 20 meter kubik, bayarnya tetap sama. Ya. Kemudian tarif blok meningkat. Biaya volumetrik stepwise. Jadi per blok ya. 10 meter kubik pertama bayarnya 50 sen. 10 meter kedua, 10 metrik kedua itu bayarnya $1 misalnya. Jadi meningkat. Kalau menurun kebalikan. Blok pertama tinggi, blok berikutnya lebih rendah. Ya, kemudian ada juga dua bagian tarif. Dua bagian tarif ini contohnya dua yang di atas ini. Ya, kalau di PDAM Tadaro itu menetapkan tarif yang pertama sesuai dengan level perumahannya. Kalau perumahan mewah, maka per meter kubiknya lain gitu, bayarnya. Nah, ini contohnya decreasing block. Itulah ini ya, bloknya menurun. Semakin banyak dia pakai, semakin menurun harganya. Kemudian increasing block, jadi semakin dia pakai, semakin mahal harganya. Increasing linear,
ini naik terus harganya, tapi seragam, nggak pakai blok. Ini uniform itu berarti berapapun Anda pakai, Anda bayarnya sama gitu, ya. Ini price per meter kubik. Kemudian ini adalah rekening bulanan. Efek dari penetapan tarif ini nih efeknya. Jadi kalau decreasing block yang menurun harganya, ini rekeningnya gede di awal, kemudian tidak terlalu naik. Increasing block itu yang ini, pendapatan ininya ini. Increasing linear ini naik per meter kubik. Kalau seragam naik juga, tapi mungkin lebih rendah dibandingkan increasing linear, ya. Kemudian instrumen ekonomi lainnya adalah denda polusi. Jadi kalau ada membiarkan pencemaran, Anda bayar. Kemudian ada juga pengusahaan air dan izin perdagangan, ya. Untuk wilayah sungai, penguasaan sumber daya air hanya dapat dilakukan oleh BUMN atau BUMD pengelola sumber daya air. Jadi ada nanti bisa dikasih izin usaha air dan izin perdagangan, ya. Pengusahaan air itu bisa berbentuk satu penggunaan air pada suatu lokasi tertentu sesuai persyaratan yang ditentukan dalam perizinan. Pemanfaatan wadah air pada suatu lokasi tertentu sesuai persyaratan yang ditentukan dalam perizinan. Contohnya, kita manfaatkan sumber air untuk wisata air. Jadi dulu cuma ada waduk biasa atau danau alami, dimanfaatkan untuk wisata air, terus ada izinnya, gitu ya. Kemudian pemanfaatan daya air pada suatu lokasi tertentu sesuai persyaratan yang ditentukan dalam perizinan, misalnya menggerakkan turbin, pembangkit listrik, atau sebagai penggerak kincir. Nah, ini pemanfaatan daya air, ingat ya, daya, powernya. Ada juga subsidi dan insentif, ya. Mungkin kalau di Indonesia belum terlalu familiar. Subsidi itu berarti memberikan bantuan agar suatu pihak bisa mampu mendapatkan sesuatu. Kalau insentif adalah sesuatu penghargaan yang diberikan kalau dia melakukan hal tertentu, misalnya. Oke, silakan dibacakan ini silakan dibaca sendiri. Ini contoh perhitungan subsidi dan insentif suatu wilayah sungai, ya. Jadi bisa dihitung total kerugian masyarakat berapa. Nah, ini silakan dibaca sendiri. Ini adalah hitungan air irigasi. Ini hitungan ekonomis pengusahaan jasa air yang memberikan subsidi. Nah, ini perlu dihitungkan sehingga nanti apakah bisa diterapkan subsidinya atau insentifnya. Kemudian yang terakhir adalah pengalihan dan pengolahan data informasi. Jadi karena adanya otonomi daerah di Indonesia, perlu sistem informasi yang bisa diakses. Kenapa? Karena ada timbul persoalan tentang data dan informasi. Jadi perlu ada gap atau lack of data, ya. Jadi sistem informasi ini diperlukan. Informasi teknis misalnya kondisi hidrologi, hidrometeorologi, hidrogeologi, dan lain-lain. Juga informasi non teknis, ya. Saya kira ini silakan dibaca sendiri. Ini adalah data-data yang dibutuhkan untuk pengelolaan sumber daya air, juga perlu ditempatkan di tempat-tempat yang mudah ditemukan orang, apakah di suatu instansi ataukah di suatu website, data peta, foto udara, dan laporan-laporan. Kemudian pembagian data dan alih teknologi ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, pendidikan formal atau non formal, kursus, seminar, latihan diseminasi, kerjasama, dan lain-lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.